Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Silvia, guru SMK Negeri 1 Talang Ubi, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan membagikan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada demonstrasi kontekstual kali ini, CGP melakukan praktik coaching berkolaborasi bersama rekan CGP lainnya. Tujuannya adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Ada 3 jenis coaching pada demonstrasi kontekstual ini, yaitu praktik 1 berperan sebagai supervisor, praktik 2 berperan sebagai coachee, praktik 3 berperan sebagai coach. Pada praktik 1 ini, Anita Silvia berperan sebagai supervisor, Galuh Titi Fatimah berperan sebagai coach, Ai Solihatun Banat berperan sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pali. Perkenalkan, saya Galuh Titi Fatimah, calon guru penggerak dari Kabupaten Bekal Abah Pematang Hilir, Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari SMK Negeri 1 Talang Ubi. Saya Anita Silvia dari SMK Negeri 1 Talang Ubi. Saya Ai Solihatun Banat dari PAUD Terpadu Negeri 1 Talang Ubi di Rumah Cinta. Saat ini kami akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coach untuk supervisi akademik yang terdiri dari supervisor, coach, and coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik. Bu Ai, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Bu, baik juga. Alhamdulillah. Baiklah, jadi hari ini kita akan melakukan proses coaching ya. Siapa yang akan menjadi coachnya? Saya mau jadi coachnya, Bu. Lalu, dan sebagai coachnya? Baik. Baik, jadi nanti saya akan berperan sebagai supervisor yang akan mengamati dan mengobservasi kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Galuh dan Ibu Ai. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Ya, jadi ini adalah rubrik penilaiannya. Pada coaching hari ini, saya akan menilai apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian sudah sesuai dengan rubrik penilaian atau belum, apakah coach mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif, dan kehadiran temu. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu Galuh. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia, Bu. Baik, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran temu, kemudian mendengarkan secara aktif, dan kemudian adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif. Oke, kompetensi mendengarkan secara aktif. Apakah yang menjadi alasan Ibu Galuh untuk memilih kompetensi tersebut yang akan diobservasi? Sebenarnya 3 kompetensi ini sangat berhubungan satu sama lain ketika kita meng-coaching seorang coachee. Tapi ketika kita mendengarkan secara aktif, kita itu bisa lambat laun bisa mengarah ke arah memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kita dari mendengarkan itu kita sudah menunjukkan kehadiran temu, Bu. Jadi menurut saya
yang akan sangat saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, Bu. Baik, benar sekali. Terakhir nih, apakah yang menjadi indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan terhadap kompetensi yang diinginkan pada proses coaching ini? Menurut saya indikatornya itu adalah ketika saya bebas dari asumsi, kemudian saya dapat menangkap emosi dari coach saya ketika dia menyampaikan permasalahannya, kemudian juga dari situ saya termasuk mendengarkan aktif ya ininya tuh, terus juga bisa menemukan solusi si coach ini dari apa yang saya ajukan, pertanyaan yang saya ajukan, beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Ibu, semoga apa yang menjadi harapan kita dapat terlihat dan tercapai dalam kegiatan coaching kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching bersama coaching. Ya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu atas kesempatannya untuk proses pra observasi ini. Hai Bunda Ai, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu, tapi ada sedikit yang mengganjal di hati saya Bu. Ibu, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Wah, ada apa nih? Boleh cerita-cerita nih, apa yang buat hati Ibu lagi mengganjal ini tuh? Iya nih Bu, ada sedikit yang ingin saya ceritakan Bu. Oke, baiklah Bu. Kita ngobrol-ngobrol aja sejenak Bu ya. Jadi apa nih yang mau Ibu ceritain sama saya? Gini Bu, saya itu mendapatkan cerita nih dari anak-anak gitu, dari siswa saya, keluh kesah mereka tentang pembelajaran yang pembelajaran yang hanya menggunakan metode ceramah gitu. Jadi mereka tuh bosan dan tidak berminat gitu. Pengennya sih ada pengennya sih menggunakan media yang pembelajaran itu lebih bervariatif gitu Bu. Jadi kalau saya tangkap dari cerita Ibu ini permasalahannya ada hubungannya dengan penggunaan media pembelajaran atau metode pembelajaran di sekolah Ibu itu kurang bervariatif Bu ya. Oke Bu. Iya Bu, betul. Sehingga murid-murid itu kurang berminat dan merasa bosan Bu dengan pembelajaran yang tidak bervariatif itu. Oke, jadi dari pembelajaran yang tidak bervariatif ini murid jadi bosan dan kurang berminat dalam pembelajaran Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari percakapan kita ini apa yang ingin Ibu dapatkan kira-kira? Saya sih pengennya nih Bu ya adanya perubahan di sekolah itu terkait pembelajaran yang bervariatif, misalnya menggunakan aplikasi quizzes atau slide, PPT yang daripada hanya menggunakan metode ceramah saja Bu. Intinya ya ada perubahan lah di sekolah itu Bu terkait pembelajaran yang bervariasi. Oke, jadi perubahannya itu yang Ibu inginkan tadi Ibu sampaikan adanya penggunaan aplikasi pembelajaran ya Bu ya, gitu, atau penggunaan media yang lebih beragam ya dari pertanyaan dari Ibu sampaikan tadi. Oke Bu, dari gambaran yang Ibu sampaikan tadi itu mengenai pembelajaran yang bervariatif ya nggak, penggunaan model dan metodenya. Kira-kira nih kalau di posisi sekarang nih Bu, pembelajaran di sekolah itu di posisi mana Bu? Kalau 1 sampai 10, angka 10-nya itu sangat bervariatif. Kira-kira di posisi mana? Sepertinya untuk sekarang ada di posisi 5 Bu. Posisi 5 Bu ya. Dan Ibu pengennya sekolah Ibu kira-kira nanti di posisi berapa? Mungkin bisa ditingkatkan dari posisi 5 itu ke posisi 8 ya Bu ya. Posisi 8. Karena di sekolah saya juga banyak guru senior Bu. Jadi kalau dari 5 sampai ke posisi 8 itu mungkin masih bisa ada perubahan Bu. Cukup besar Bu ya perubahannya yang diinginkan ya Bu ya, benar Bu. Kira-kira nih Bu, usaha apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan perubahan pada guru-guru tersebut? Sebenarnya saya juga lagi memikirkan Bu ya cara apa yang bisa saya lakukan untuk mewujudkan perubahan tersebut ya Bu. Mungkin bisa dengan mentoring ya Bu ya secara secara face to face dari saya kepada
guru tersebut. Oke, kalau dari yang Ibu sampaikan tadi mungkin berarti yang bisa Ibu lakukan adalah mentoring atau juga pendampingan individu secara bergantian dengan waktu. Kira-kira nih Bu, ada strategi lain apa yang bisa Ibu pikirkan untuk agar teman-teman itu lebih nyaman dalam penyampaian biar akhirnya mereka berubah pembelajaran dunia itu jadi lebih bervariatif Bu? Mungkin kalau tidak dengan mentoring, bisa dengan mengadakan pelatihan atau workshop. Saya akan coba berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan atau workshop yang bisa meningkatkan kompetensi guru untuk bisa menggunakan pembelajaran yang bervariatif gitu Bu. Oke, berarti Ibu ini udah merencanakan lumayan banyak Bu ya untuk supaya pembelajaran jadi bervariatif, mulai dari tadi mentoring, terus pendampingan individu, dan terakhir ini Ibu menyebutkan workshop kayak gitu atau pelatihan. Nah, dari ketiga ini menurut Ibu yang mana yang bisa lebih cepat terrealisasi dengan baik kayak gitu? Sepertinya dari ketiga rencana itu yang paling bisa cepat dilakukan itu mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop itu sepertinya membutuhkan perencanaan yang sangat matang ya Bu ya, dari mulai pembiayaan ataupun kita butuh narasumber yang kompeten dan waktu yang tidak sedikit gitu Bu. Jadi ya mungkin sepertinya mentoring itu lebih bisa cepat saya realisasikan. Oke, jadi kegiatan mentoring ini menurut Ibu yang lebih mudah untuk kita lakukan sesegera mungkin. Kira-kira kegiatan mentoring ini membutuhkan support atau bantuan sekolah dalam bentuk atau wujud seperti apa ya? Sepertinya saya akan mengajak atau meminta bantuan dari teman atau rekan guru yang berkompeten di bidang IT Bu, biar dia bisa mendampingi untuk mentoring itu dalam penggunaan media pembelajaran yang bervariatif gitu. Bisa membimbing guru-guru yang tadinya menggunakan pembelajaran yang masih konvensional itu. Berarti Ibu akan melakukan kegiatan mentoring ini dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan merealisasikannya? Secepatnya Bu ya, sepertinya minggu depan saya bisa merealisasikan rencana saya terkait kegiatan mentoring ini. Oke Bu, bagus sekali Bu. Kira-kira Bu ya, dari percakapan kita ini apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan gambaran Bu ya dari masalah yang saya hadapi terkait pembelajaran yang kurang bervariatif dan sehingga anak-anak merasa bosan dan tidak berminat. Jadi di sini saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Ya, alhamdulillah kalau Ibu udah dapat gambaran tentang bagaimana pembelajaran bervariatif supaya bisa diterapkan di sekolah ya Bu ya. Oke nih Bu, saya tunggu kabarnya penerapan dari rencana yang Ibu sampaikan tadi. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dapat berjalan lebih baik di penerapannya. Semoga juga nanti pembelajaran di sekolah jadi lebih bervariatif setelah Ibu melakukan seluruh rangkaian rencana yang Ibu telah sampaikan tadi. Dan semoga juga tadi kan kegiatan mentoringnya kolaborasinya juga dapat berjalan lebih baik dengan teman-temannya. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya ya Bu ya. Semoga apa yang saya rencanakan ini bisa bermanfaat untuk saya dan bisa membawa perubahan untuk sekolah saya. Ya, sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau ada yang mau diceritakan lagi, boleh Bu cerita sama saya. Nanti kalau ada ini lagi bisa menghubungi saya lagi Bu. Semoga aja dengan obrolan kita ini tadi bisa membawa manfaat baik Bu ya untuk kita semua kayak gitu, dapat membawa perubahan. Ya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya Bu ya. Assalamualaikum. Iya Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam.
Bagaimana perasaannya Bu Galuh? Alhamdulillah saya merasa senang telah mendengarkan cerita dari Bu Ai, terus telah melakukan proses coaching sama Bu Ai. Saya juga sangat senang sekali karena dari pertanyaan yang saya ajukan ini Bu Ai dapat memberikan ide dari pemikiran beliau sendiri mengenai permasalahan yang dia hadapi. Saya tadi sudah melakukan observasi terkait proses coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Ai. Ibu terlihat sangat nyaman ya dalam melakukan coaching. Sebelum menyampaikan hasil observasi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Yang saya lakukan saat coaching tadi Bu ya, saya mendengarkan secara aktif. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kan adalah mendengarkan secara aktif. Saya tadi sudah mencoba mendengarkan secara aktif tentang permasalahan yang Ibu Ai sampaikan. Saya juga mengajukan pertanyaan berbobot ini kepada beliau sehingga beliau akhirnya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Kemudian juga saya hadir penuh mendengarkan beliau secara utuh tentang permasalahan beliau, dan saya berusaha untuk bersikap setara sama beliau menggunakan prinsip-prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif. Kemudian saya juga menggunakan alur tirta Bu. Ketika coaching tadi saya menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahannya, kemudian menanyakan rencana aksi yang ingin ia lakukan, kemudian saya juga menanyakan tanggung jawab beliau dan komitmen beliau seperti apa. Baik, ya. Jadi tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Juga prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah berusaha menggali permasalahan dan menghasilkan solusi bagi coachingnya. Jadi tadi permasalahannya yaitu murid-murid Ibu Ai ini merasa kurang. Beliau ini dari murid-muridnya ini berbicara sama Bu Ai kalau dia merasa bosan dan pembelajaran dia merasa tidak menarik. Jadi Bu Ai ini bilang kalau pembelajaran di sekolahnya itu kurang bervariatif. Ya, jadi dari kegiatan coaching tadi, Bu Ai menemukan solusi untuk melakukan kegiatan mentoring ya, yang akan dilakukan berkolaborasi bersama rekan guru yang sudah kompeten di bidang IT gitu. Ya, jadi proses coachingnya juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian dari diskusi kita pada pra-observasi tadi, kompetensi yang ingin diobservasi adalah kompetensi mendengarkan secara aktif. Ya, dan itu sudah terkembangkan dan bisa terlihat pada saat kegiatan coaching tadi. Terlihat dengan seriusnya Ibu Galuh mendengarkan cerita Ibu Ai yang selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang bisa menggali permasalahan dan solusi yang dialami oleh Ibu Ai. Baik, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh. Karena menurut saya kompetensi coaching kehadiran penuh ini sangat penting sekali. Ketika kita secara utuh mendengarkan, hadir penuh untuk hadir di sana tanpa memikirkan apapun, itu kita akhirnya bisa mendengar apa permasalahannya. Kemudian nanti ujung-ujungnya kita bisa mengajukan pertanyaan berbobot kayak gitu kepada coach kita. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh. Baik, saya mengapresiasi sekali dengan kompetensi dan prinsip coaching yang sudah Ibu Galuh miliki. Ya, jadi semoga untuk kedepannya kita bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak Anita. Ya Bu, sama-sama. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya permisi ya. Tadi kami melakukan proses coaching yang dimulai dengan pra-observasi, kemudian tahap kedua observasi, dan terakhir pasca observasi. Dari proses coaching kita bisa dapatkan sesuatu hal yang sangat menarik dan berharga untuk kita semua. Proses coaching itu dapat membantu kita untuk menggali
ide dari coachee dalam menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Dan juga ada kompetensi inti dari coaching yang harus dikembangkan dari seorang coach, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan mendengarkan aktif. Nah, proses coaching ini dilakukan dengan menggunakan alur TIPRA. Terima kasih telah menonton video demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik dari kami. Demikianlah penyampaian kami. Apabila ada hal yang kurang berkenan, kami minta maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.